Yang kedua, Allah telah memberikan begitu banyak nikmat yang telah kita rasakan, tapi terkadang kita tidak mensyukuri terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kehadiran COVID ini memberikan penyadaran kepada kita bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan begitu banyak nikmat selama ini kepada kita. Namun terkadang kita tidak menyadari nikmat tersebut, sehingga ketika nikmat tersebut dicabut, kita baru merasakan apa yang Allah berikan kepada kita, nikmat apa yang selama ini kita rasakan, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali gitu. Begitupun terkhusus kepada umat Islam yang sekarang gitu loh. Betapa nikmatnya kita dahulu bisa berpuasa dengan bebas, buka bersama, bareng-bareng, bersosial, bersolat tarawih yang merupakan 1 tahun sekali gitu tuh dalam dalam setahun gitu tuh kita merasakan sholat tarawih. Tapi kita sekarang dibatasi, pembatasan tersebut gitu tuh kita merasakannya gitu tuh. Selanjutnya itu yang ketiga, itu ada yang namanya hikmah, bahwasanya kesehatan itu sangat penting gitu loh. Kebersihan diri kita, lingkungan kita, hal ini sesuai dengan ajaran agama yang kita anut, yakni Islam, bahwasanya kebersihan merupakan sesuatu yang sangat indah dan sesuatu yang sangat menjaga diri kepada kita. Anjuran untuk mencuci tangan dengan sabun atau sanitizer di tengah berbanyaknya virus corona merupakan ajaran Islam tentang melihara kesehatan gitu tuh. Termasuk Islam telah mengajarkan dari dulu bahwasanya menjaga wudhu itu termasuk sunnah yang merupakan kebersihan bagi diri kita gitu tuh. Yang selanjutnya itu ada yang namanya meningkatnya solidaritas sosial lagi ya. Dengan adanya virus corona, kita memberikan penyadaran kepada kita bahwasanya kita merupakan makhluk yang sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Dengan adanya kehadiran virus ini, kita bisa sadar bahwasanya kita makhluk yang harus bisa tolong-menolong. Kehadiran virus COVID ini, kita bisa membantu yang tidak bisa memiliki, yang kekurangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ya ada yang namanya bagaimana menyikapi wabah virus corona ini. Yang pertama pasti segala makhluk yang ada di dunia ini ada yang menciptakan, ada yang menguasai. Ini kita percaya bahwa Allah lah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Esa. Manusia hanyalah makhluk yang lemah tanpa adanya Allah. Kita sebagai hamba Allah yang taat, yang harusnya bertakwa kepada Allah, mengikat perjanjian sebelum kita lahir ke dunia, harus bertakwa dan meminta perlindungan kepadanya, karena segala kekuasaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, milik Tuhan yang Maha Esa. Tidak Tuhan yang bisa merubah, ataupun tidak ada kekuasaan yang bisa merubah sekarang ini tanpa adanya bantuan dari Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, tentunya setelah kita meminta perlindungan kepada Allah, baik berupa doa, kita rajin beribadah dan sebagainya, kita harus berikhtiar melakukan berbagai pencegahan agar virus tersebut tidak menerpa kita. Karena dalam Al-Qur'an pun udah dijelaskan bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah pun tidak akan ubah kita sebelum kita pun melakukan ikhtiar terlebih dahulu gitu tuh. Kalau misalkan kita hanya melakukan maunya kita tidak peduli terhadap peraturan, kita tidak peduli, kita tidak adanya ikhtiar terhadap apapun, kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Bahkan Allah pun maukah memberikan kepada kita gitu pertolongan, sedangkan kita pun seperti ini, walaupun kasih sayang Allah kita pun tidak terbatas gitu tuh. Ya, yang selanjutnya pasti setelah kita adanya berdoa,
ikhtiar, ada yang namanya tawakal. Karena segala sesuatu Allah yang menentukan, Allah yang maha kuasa terhadap segalanya gitu tuh. Yang terakhir, kita harus yakin ketika kita diserang penyakit, kita terkena, kita harus yang namanya yakin bahwa kita bisa sembuh. Kita punya Allah yang maha kuasa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Yumi atas pemaparan dari materi tentang keagamaannya. Kita bisa ngambil beberapa poin dari pemaparan materi tadi. Bahwasanya kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dan juga kita harus ditambah dengan usaha. Karena doa tanpa usaha katanya sia-sia. Seperti itu, kawan-kawan. Baik, dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Saudari Dina. Saudari Dina, apakah ada? Ada, hadir. Ya, sok silahkan. Ya, mohon maaf ya, baru bisa masuk. Adwiki, tolong PPT-nya nanti ini atau sama siapa? Soalnya di handphone nggak bisa masukin PPT. Cek. Iya, nanti sama host. Ya, oke. Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu. Ya, kita lanjut aja ya. Masih kedengar kan suaranya? Masih. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini meskipun dalam keadaan seperti ini kita masih bisa melaksanakan kuliah Kaifiat Mujadalah, dan pada kesempatan kali ini saya diizinkan untuk menjadi narasumber mengenai beberapa sektor yang imbas dari pandemi, salah satunya itu imbas pandemi pada ekonomi. Ya, sudah kita rasakan tentunya secara keseluruhannya, baik itu dari segi kesehatan, kemudian dari segi ekonomi, ataupun dari agama dan sosial. Nah, imbas dari pandemi ini, tolong di next. Ini yang ininya siapa ya? Nah, next. Nah, memang mungkin sudah kita ketahui bahwasannya asal mula dari COVID-19 ini atau novel coronavirus ini apa ya? Berawal dari kota Wuhan, Cina pada akhir 2019 yang sudah memakan banyak, maksudnya penyebarannya sudah sangat begitu luas. Kemudian next. Next. Cek. Kok nggak ini ya? Kalau bentar. Oh, siap-siap. Nah, kemudian ekonomi ini menjadi salah satu sektor yang terkena imbas besar. Karena memang ekonomi itu memiliki apa ya, kalau diterapkan gitu dari efek pandemi ini, memang ekonomi ini cukup berpengaruh di berbagai penjuru dunia.
khususnya di Indonesia ini. Aduh, nggak bisa ini, bentar ya. Nah, kemudian Indonesia ini termasuk salah satu negara yang dikatakan bahwa ekonominya begitu berat. Mengapa demikian? Saya kutip dari